Hai. Welcome back to my channel. Si Ismi nangis cuy, Jadi dendam kesumat deh kayaknya. Karena pernah bolak-balik masuk penjara. Setahu gue, nanti kita dengarkan juga di video ini ada 2 kali kalau tidak salah dia sempat di penjara gara-gara perilakunya dia menghina, ya bukan mengkritik, itu jatuhnya menghina. Dia berbangga menyebut bahwa dirinya adalah tahanan politik. Ini politik yang gak waras, politik yang gak sehat yang dia terapkan. Dan sekarang nangis karena anaknya tidak bisa bersekolah. Anak-anaknya ya, yang sekolah di swasta pada gak bisa sekolah. Ini kalau di Jawa Barat selesai permasalahan ini oleh gubernur gua. Gak usah gubernur, sekarang masyarakat di Jawa Barat juga sudah mulai bahu-membahu, mulai digerakkan untuk saling peduli terhadap sesama. Jadi setingkat RT aja masalah yang dialami oleh Ismi ini sebenarnya bisa selesai. Kalau di Jawa Barat ya. Tapi orang Jawa Barat juga lihat-lihat juga lah. Mana yang bisa dibantu, yang boleh dibantu, dan memang layak untuk dibantu. Kalau ini sih di Jawa Barat juga kayaknya tetap sengsara orang ini. Karena pasti akan dibenci banyak orang dan tidak akan ada yang mau membantu. Bahkan keluarganya pun pasti nyingkir. Di sini pun dia bilang bahwa keluarganya sudah tidak ada yang bisa membantu, Ci. Kita lihat videonya nih. Untuk Dinas Pendidikan. Biasanya, halo, ini enggak. Udah lemes. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tentang perjalanan hidup saya dan perjalanan hidup anak saya. Biografi nih cuy. Tentang pendidikan anak saya yang menjadi bagian dari perjuangan hidup saya, ya, perjuangan diri saya bersuara di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, di mana saya bersuara tentang semuanya, tentang generasi anak cucu bangsa yang harusnya pintar, tapi anak saya sendiri merasakan ya, akibat dari sekolah-sekolah yang nakal, ya, sekolah-sekolah yayasan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memang bukan sekolah negeri, karena dari peraturan pemerintah yang syarat masuk selain umur, nilai, umur, zona sekolah segala macam, kemarin di dalam perjuangan saya. Enggak, kalau memang nggak mampu sekolah swasta, sekolah negeri bu. Negeri kan tidak ada SPP. Kalau Jawa Barat sih nggak ada, nggak tahu Jakarta ya. Sekolah negeri aja, nggak usah maksa-maksa swasta. Akhirnya nggak mampu, nangis. Udah nangis, pejabat itu kan juga nggak ada yang memperhatiin nih. Anak ketiga saya, anak bontot saya, Rangga Febriano Saputra. Nah, disebut lagi namanya. Tahun 2024, sebelum saya ditangkap lagi oleh Polres Metro Depok. Di bulan Juni, saya baru memasukkan anak saya sekolah. Ke sekolah Al-Huda, SMP, SMK Al-Huda. Ini orang ini sering ditangkap lagi tadi bahasanya kan. Cermati guys. Anak saya itu kelas 7 ya, kelas 1 SMP. Saya masukkan, ada biaya gedung, ya biaya gedung 900.000 sekian, Polmoril 50.000, 950.000. Saya baru membayarkan 550.000, sisa 400 sekian. Ada uang buku 600.000 lebih. Buku harus bayar, seragam harus bayar. Ya. Kan, kasihan. Akhirnya nangis karena harus bayar itu. Bukannya dia sibuk kerja cari uang untuk itu, malah dia memilih untuk teriak-teriak di media sosial. Ngarep dapat gift apa di TikTok mungkin kali ya. Aduh, siapa yang mau nge-give orang-orang kayak gini? Paling dapat mawar-mawar aja orang kayak gini. Saya baru keluar dari rutan Pondok Bambu, penangkapan pertama saya di tanggal 26 Mei. Rutan Pondok Bambu 2024. Saya memasukkan anak saya sekolah di SMP Al-Huda. Tapi memang saya belum melunasi uang gedung semua. Akhirnya ada uang buku, ada uang baju, segala macam. Baju belum semua saya beli, saya cicil. Akhirnya buku mesti beli, kan? Buku mesti beli. Tapi saya belum mempunyai uang untuk membeli buku. Saya meminta kepada pihak sekolah waktu itu untuk memberikan buku dulu. Saya sebagai orang tua, sebagai jaminannya, gitu kan? Jadi jaminan, emang masih laku.
Harganya masih laku dia buat jaminan. Ini nih yang disebut gaya elit, hidup sulit gaya elit nih kan. Jual HP-nya ketimbang teriak-teriak untuk hal-hal yang malah nambah masalah, masuk penjara lagi, anak tidak terurus. Ini anaknya udah gak ada yang terurus nih kayaknya. Karena dia bolak-balik penjara nih orang ini. Gila, kalau gak mampu nyekolahkan anak, gak mampu membesarkan anak, kasih negara aja, Bu. Kalau saya ingin membeli anaknya. buku dulu, berarti uang gedung sisanya saya tidak bayarkan. Curhat. Saya memohon itu kepada pihak sekolah. Tapi lagi-lagi pihak sekolah memberikan jawaban tidak bisa, katanya harus melunasi uang gedung dulu. Iya iyalah. Ini juga Mbak Ismi, di mana-mana semua tuh punya peraturan, ada tata tertib, ada standarnya, peraturan sekolah itu yang harus dipatuhi. Di rumahnya kita punya peraturan, nggak semaunya. Boleh dikasihkan kebijaksanaan dan lain sebagainya, tapi juga pihak sekolah pasti melihat siapa nih orang yang mau gue kasih yang mau kasih kebijakan. Siapa orangnya? Pasti dilihat dulu. Sepak terjangnya begini, badan sehat, kuat, segala macam, harusnya bisa kerja, nyuci kalau nggak jadi kuli, nyuci, Ismi buat tambahan, jual HP-nya nih, buat bayar. Ini nge-TikTok bisa, nge-live bisa, handphone punya, anaknya nggak dibayarin sekolah. Dan bayaran, jadi buku tidak saya beli, tapi tidak ada pihak sekolah membantu anak saya. Setiap ada PR, anak saya selalu disuruh mencari buku sendiri lewat teman-temannya. Ya bener dong, nggak punya buku, cari. Gila, ini orang ini nalarnya kemana ya? Dan bayaran SPP harus tepat di tanggal 10. Oh iya, itu peraturan lagi. Ya. Ternyata dalam saya bersuara, dalam perjuangan saya, Polres Metro Depok, kepolisian, Jokowi CS menangkap saya kembali di tanggal 13 Agustus. Bukan sibuk, karena dia sendiri cari masalah ya. Coba kalau dia sibuk cari uang bukan cari masalah, ini kan dipanggil lagi. Aduh. Dari situlah gemes orang kayak SPP gini. anak saya terhenti, administrasi sekolah anak saya terhenti. Dijadikan alasan. Ya. Anak saya tidak tahu kalian apakan pihak sekolah ya Al-Huda Bonjeruk Jalan Haji Alimun. Anak saya sampai kena mental. Bahkan anak saya jadi tidak berani bersekolah. Aduh nih orang super banget deh. Salut gue, jalan pikiran nih kemana ya. Indra Frimawan nih kalah lo absurdnya sama manusia yang satu ini. Anakmu itu stres karena kelakuan orang tuanya begini. Gak mau sekolah, malu. Penjara, dan di penjaranya bikin malu lagi karena suatu hal yang memang tadi menghina, dan ini putusan pengadilan. Ini negara hukum. Astaga, malah menyalahkan sekolah, lu bukan introspeksi. Anak gue nggak sekolah mungkin malu kayak punya ibu kayak gini ya, gitu kan. Gue kemarin bukan giat cari uang buat bayar sekolah, malah gue teriak-teriak, akhirnya gue ditangkap, gitu kan. Dan akhirnya gue dipenjara karena memang tidak terbukti apa yang gue omongin. Kan harusnya begitu ya. Gila ini orang. Kalian apakan anak saya tipe priang. Iya lah, setiap hari masuk sekolah. Lihat ibunya gini. Iya, dia ikut eskul basket. Dia senang futsal, basket. Dia lagi senang, dia ikutin basket. Bahkan dia berbicara kepada saya, Bunda, aku jago ikut dribble begini-begini. Pelatih aku, katanya kakak pembina aku, nyuruh aku rajin, ikut bantuin, katanya. Saya senang. Tapi tiba-tiba saya meninggalkan anak saya, gitu. Karena kelakuanmu sendiri. Sampai akhirnya saya dengar kabar kalau anak saya ternyata takut ke sekolah. Iya. Ada surat panggilan lah datang dari kalian pihak sekolah. Gara-gara kamu. Untuk anak saya. Gara-gara lu. Anak saya memang tidak bercerita kalau saya dibawa polisi. Nggak perlu. Akhirnya. Nggak perlu cerita dibawa polisi. Sejagat raya Indonesia sekarang udah tahu. Surat panggilan karena anak saya tidak masuk. Anak saya takut kena mental. Ya kalian setrap. Setiap masuk sekolah, kalian setrap dulu ternyata pihak sekolah dari Al-Huda. Oh, ini tuduhan lagi nih, Al-Huda. Menuduh anaknya disetrap tiap hari. Ini bisa dibuktikan nih. Sekolah menyetrap pasti ada alasannya.
Tiap hari ini pasti ada alasannya. Mungkin terlambat, mungkin apa gitu kan. Masa iya anaknya disetrap gara-gara sekolah benci sama ibunya? Kayaknya, gue gak tahu jalan pikiran manusia. Gemes banget sumpah ya. Ya. Tapi akhirnya orang tua saya, neneknya dan juga anak saya yang paling besar, kakaknya datang ke sekolah memberikan penjelasan jika saya dibawa polisi itu karena membuat video mengkritik pemerintah, bukan mencuri, bukan menipu. Tapi lagi-lagi kalian tidak memberikan solusi untuk anak saya. Bahkan orang tua saya menyatakan meminta keringanan. Tolong saya minta keringanan, bukan untuk keringanan tidak bayaran, bukan. Tapi supaya bayaran bisa lewat dari tanggal 10. Tapi lagi-lagi pihak kalian, pihak sekolah dari Al-Huda memberikan jawaban, kan ada tante-tantenya 3 orang, masa tidak bisa membantu urunan, katanya urutan membantu patungan. Aduh. Ya bener, keluarganya kemana? Keluarganya sendiri juga nampaknya sudah tidak lagi mau membantu manusia ini. Keluarganya udah malas, apalagi orang lain. Aduh, Ismi, gila. Jawaban itu yang kalian berikan. Bahkan anak saya dibujuk apapun tidak mau bersekolah. Tiba-tiba kalian me-WhatsApp anak saya, kakaknya, menyuruh anak saya sekolah. Ya udah, jangan takut diomelin, jangan takut disetrap, nggak akan disetrap lagi. Seperti itu. Dan anak saya tetap tidak mau. Tapi kalian sebagai guru, ya, sebagai guru, pembina, guru yang mencerdaskan anak bangsa, kalian yang menghancurkan mental anak saya. Kalian tidak pernah datang ke rumah saya. Ini malah menuduh pihak sekolah yang menghancurkan mentalnya. Kayaknya mental anaknya karena ibunya nih. Ini kalau ditanya, gue yakin anaknya lebih malu karena kelakuan ibunya, bukan karena sekolahannya. Waduh, kayak gini nih kan yang jadi korban adalah anak-anaknya ya. Yang jadi korban adalah anak-anaknya. Dia bilang tadi ditangkap bukan karena menipu, mencuri. Anda ini sudah menipu banyak orang dengan tuduhan-tuduhan tadi. Karena banyak yang akhirnya terhasut oleh Anda. Itu kan berita-berita yang tidak benar. Hoax kebanyakan. Dan bahkan di pengadilan pun berapa kali Anda masuk pengadilan, itu tidak bisa dibuktikan. Buktinya Anda mendekam. Untuk berbicara langsung, membujuk anak saya secara langsung. Hanya lewat WhatsApp. Tiba-tiba kalian menyodorkan surat pengunduran diri untuk anak saya. Supaya anak saya mengundurkan diri dari sekolah itu. Luar biasa, makanya Rangga Febriano Saputra, anak saya kelas 7 sekian, 77 apa waktu itu ya, 77 seingat saya. Kelas anaknya aja dia gak ingat, ibu macam apa? Ya wajar lah, sekolah juga mengeluarkan, suruh mengundurkan diri aja deh. Kalau emang gak sanggup di sini cari sekolah yang lain, yang bayarannya lebih murah, yang sesuai kemampuan. Jangan sok-sokan gaya elit ekonomi sulit gitu kan. Kalau udah ekonomi sulit itu gak usah yang gagayaan sekolah di swasta, gua juga di negeri, cari aman aja deh gitu kan? Bisa menggunakan uang buat yang lain-lain gitu kan. Ini kan udah dia yang gak mampu, dia menyalahkan, udah gitu yang orang-orang di sekitar juga tidak ada yang membantu. Tante-tantenya juga kayaknya udah angkat tangan deh. Walaupun gue yakin keluarga juga kasihan tuh sama anaknya. Tapi satu sisi kelakuan orang tuanya seperti ini. Kalau anaknya kayaknya diurus, wah dia makin merajalela nih, malah anteng. Ini akhirnya banyak orang menghukum menghukum dia melalui anaknya jatuhnya. Kan anaknya akhirnya jadi korban. Apalagi sekarang dia nih menyebutkan kedua nama anaknya terang-terangan nih di media sosial. Dia menerangkan jelas nama lengkap anaknya. Nggak kepikiran tuh anaknya bakalan dibully karena kelakuan orang tuanya seperti ini. Beda loh kritikus yang memang punya data dan lain sebagainya. Ada juga beberapa kritikus yang gue kagumi. Karena gue gak memihak ya. Kalaupun memang ada perlu kritikan terhadap siapapun ya, mau Jokowi, mau Prabowo, kritikan silakan. Karena memang kita perlu mengkritik pemerintah kalau ada yang gak benar gitu kan.
tapi juga cara-cara yang adab gitu, ada adabnya, terus bagus lagi punya data-datanya sebagai pendukung. Jadi kita juga semakin yakin bahwa orang ini berjuang untuk kita. Lah kalau ini cuma teriak-teriak ngata-ngatain, menghina. Jadi anak saya jadi putus sekolah 1 tahun. Ya, tapi alhamdulillah sekarang dia sudah dapat negeri di SMP 127. Ya, saya bersuara seperti ini supaya tidak ada lagi Rangga Febriana Saputra, Rangga-Rangga yang lain di seluruh penjuru negeri ini, di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk sekolah anak saya, Mauludio Pratama, dia bersekolah di swasta juga. Oh, maksud dia tuh jangan sampai ada rangga-rangga lain karena orang tidak mampu membayar sekolah akhirnya putus sekolah. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Tapi itu dilihat-lihat ya. Lihat secara ekonominya, lihat latar belakang orang tuanya. Orang juga melihat, Bu. Bu lagi. Orang ngelihat dulu latar belakang. Lo kalau orang tuanya asik main media sosial, menghina gini, ya orang juga nggak akan memberikan perusahaan sekolah tidak akan memberikan kebijakan untuk kayak gini-gini. Males. Sebenar-benarnya keadaan saya sudah saya nyatakan. Saya sebagai penjamin, ya penjamin, saya sebagai orang tuanya penjamin atas administrasi anak saya yang belum saya selesaikan. Jaminan apa? Saya menyatakan, ya saya bersedia membayar, saya sedang bekerja, gitu kan, memberi nafkah untuk anak saya. Tapi lagi-lagi kalian memberikan solusi. Saya disuruh mengajukan basnas lah, apa segala macam. Anak saya sebenarnya Mauludio Pratama juga dapat KJP. Bikin kartu miskin sekalian. Kalau emang udah miskin, tidak mampu, ya udah ngajukan aja, nggak perlu gengsi. Kan masih banyak solusi-solusi lain tuh. Ya gue setuju dah apa yang disampaikan sekolah tadi. Ya minta ke basnas gitu, minta bantuan gitu kan. Tapi dia terlalu gengsi. Tapi malah sibuk untuk ya mungkin malu, mungkin jangan-jangan Basas pernah diserang juga manusia ini karena semua orang diserang sama dia ini. Dapat KJP cuma karena kemarin keterbatasan saya tidak ada, saya baru keluar dari rutan Cilodong Depok, penangkapan era Jokowi, saya bilang itu kan saya sudah menyatakan sebenar-benarnya. Saya ditahan era Jokowi, saya tahanan politik. Tapi lagi-lagi kalian memberikan jawaban yang tidak membantu saya gitu, tidak membantu anak saya. Anak saya hari Senin besok terancam ulangan ujian susulan. Saya malah disuruh bagus, masih mending disuruh nyusul. Ini basnas lah, mengajukan basnas. Jadi anak saya pun masuk di sekolah ini Mauludio Pratama. Saya berterima kasih sebelumnya pada pihak sekolah karena sudah mengerti keadaan saya, keadaan anak-anak yang lain. Masuk ke sekolah ini tidak ada uang gedung atau apapun, udah diberikan seragam segala macam. Tapi dengan tidak ada kelonggaran seperti ini ya, saya rasa juga seperti apa ya, kalian di depan anak saya tadi, di depan Mauludio Pratama bilang kalau anak saya terancam tidak bisa ikut ujiannya menyusul kalau administrasi belum lunas. Tuh dia padahal masuk udah nggak bayar, udah dikasih keringanan banyak sama sekolah. Sekarang minta nambah, ini kayak dikasih hati minta ampela nih manusia yang satu ini. Duh gemes banget ya, ini nalarnya nggak main orang ini. Anaknya jadi takut sekolah gara-gara dia sebenarnya. Terus dia bukan sibuk mencari uang yang benar gitu kan, malah sibuk menghabiskan waktunya untuk kayak gini-gini, yang juga punya resiko untuk dia kembali masuk ke penjara. Mengkritik boleh. Gue rasa banyak kok pengkritik di luar sana yang ya aman-aman aja gitu kan. Ya selama mungkin dia punya datanya dan lain sebagainya. Ferry Irwandi itu kan juga kritik-kritik tuh. Ya dia punya mungkin datanya, dan dia berargumen punya dasar gitu loh. Makanya ini malah sibuk, saya jelas. notis untuk Dinas Pendidikan ya supaya tidak ada lagi Rangga Febriana Saputra, Rangga-Rangga yang lain seperti anak saya. Dan jangan ada lagi Mauludio Pratama seperti anak saya. Anak saya sebenarnya Mauludio Pratama dapat bantuan KJP, Kartu Jakarta Pintar dari pemerintah. Tapi karena anak saya keterbatasan, anak saya tidak mau bertanya atau apapun karena kemarin dia sama neneknya, jadi grup orang tua, neneknya tidak dimasukkan. Jadi saya telat, anak saya Mauludio Pratama telat mengajukan untuk dana Kartu Jakarta Pintar. Tuh, udah dikasih Jakarta. Tapi ini jatuhnya kesalahan dia untuk tidak melampirkan itu mungkin ya. Tuh, ini kan kembali lagi kesalahannya semuanya mau bermuara ke dia semua.
Anaknya stres karena dia punya kartu Jakarta Pintar tidak didaftarkan. Terus dia malah bukan sibuk kerja tapi sibuk mengomentari orang-orang gak jelas. Akhirnya terkena pidana. Gak bisa ngurus anak, gak bisa bayar sekolah. Loh, semuanya bermurah ke dia nih. Aduh, mikir. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi untuk periode pertama ini terhenti gitu loh. Makanya bayaran ini terhenti. Makanya saya sebagai orang tua menyatakan sebagai penjamin gitu loh atas anak saya ya. Enggak. Penjamin kalau memang benar akhirnya tidak bisa dibayarkan, lalu apa yang bisa dilakukan? Dia mau nyapu di sekolahan mungkin kali ya. Jaminan tuh kalau ini saya jadi tukang sapu deh di sini deh. Malam saya kerja di sini kan, bebersih, nyiram kembang, nyapu, ngepel di sekolah, mungkin itu kali ya jaminan. Tapi kalau cuma saya jaminan, loh, apa yang bisa dipegang dari jaminan? Jaminan kalau enggak ATM-nya kasih ke sekolah gitu kan, nanti kalau saya gajian langsung ambil potong gitu kan. Jaminan perusahaannya dia kerja di mana nanti transfernya ke sekolah itu sebagai jaminan, ada suratnya. Lo kalau cuma jaminan doang, apa? Makanya saya notis Dinas Pendidikan ya supaya tidak ada lagi Rangga Febriana Saputra seperti anak saya dan juga Maulidyo Pratama di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya. Salam waras ya. Salam waras, rakyat cerdas bersatu, sehat-sehat Indonesiaku, sehat-sehat Indonesiaku, sehat-sehat Indonesiaku. Jangan ada lagi ya Rangga Febriana Saputra dan juga Maulidyo Pratama yang lain di negara ini seperti anak saya ya. Bingung ya ngadepin orang. Pola pikirnya benar-benar udah kusut nih orang ini. Harus dibawa ke psikiater sih cuy. Sumpah. Jadi hidupnya aja penuh masalah. Ini orang ini tertekan nih. Udah tekanannya udah kayak udah. Tapi dia melampiaskan nih bukan dengan menjadi seorang pekerja yang tangguh, cari uang, gesit sana sini. Tapi dia melampiaskan dengan marah-marah dan membalikkan semua fakta. Semua permasalahan tadi yang disampaikan dari awal, itu semuanya muaranya ke dia semua sebenarnya. Tapi dia tidak mau introspeksi, dia tidak mau dirinya disalahkan. Saya tidak salah, dia semuanya salah orang-orang. Salah keluarganya yang tidak mau membantu. Salah sekolah karena menyarankan untuk minta bantuan ke lain, ke saudara, ke bahasa, dan lain sebagainya. Salah kalau sekolah sudah ampun gitu kan, minta anak udah ngundurkan diri, carilah sekolah yang sesuai kemampuanmu kan gitu kan, orang tuanya. Kalau mampunya negeri aja deh, nggak usah kegayaan swasta gitu. Ini anaknya dua-duanya di swasta, satu udah masuk negeri, yang satunya nggak tahu terancam apa gimana tadi kan. Udahlah cuy. Kasian ya, nangis dia. Aduh, segitu masih mau ngatain Jawa Barat. Jawa Barat mah kayak gini nggak ada, Ismi. Alhamdulillah Jawa Barat pelan-pelan semuanya akan teratasi, akan dihilangkan loh yang kayak gitu-gitu. Ya masalah sih pasti akan ada terus ya, tapi minimal sekarang kita punya pemerintahan yang concern, perhatian terhadap rakyatnya dan mau memberikan solusi dan mengatasi masalah, bahkan sampai menyelesaikan, tidak hanya memberikan solusinya tapi juga menyelesaikan masalahnya. Sampai penyelesaian masalah pemerintahan Jawa Barat tuh. Gak tahu kalau pemerintahan tempatmu kayak mana. Tapi gak usah ke Jawa Barat deh. Kita pusing kalau dapat orang kayak gini mah kita juga mikir-mikir mau nolongnya. Walau tidak sih guys, it's a wrap. Bungkus.